Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa merenungkan, untuk senantiasa memikirkan kebesaran-kebesaran Allah sebagai tanda kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sesuatu tentang Al-Qur'an. Begitu tinggi nilai Al-Qur'an di dalam kehidupan manusia sehingga segala sesuatu yang hidup ini senantiasa diatur dan dikendalikan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sesuatu wahyu yang diciptakan Allah kepada hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menjadi pegangan hidup bagi setiap manusia. Di dalam surah An-Nisa yang saya sampaikan tadi, dalam surah An-Nisa ayat ke-82, Allah mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya akan kamu dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Nah, jadi sinilah kita untuk membuka diri bahwa memperhatikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehingga akan menjadi rujukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah supaya diperhatikan dan ditadaburi. Kemudian di dalam surah Muhammad juga disebutkan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah tidak mentadaburi Al-Quran atau hatinya sudah terkunci? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam yang percaya bahwa kitab suci dan rujukan petunjuk kita hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu marilah kita renungkan bersama bahwa Quran merupakan ayat-ayat yang nyata dalam kehidupan kita yang bisa kita buktikan kebenaran dan kemurniannya. Oleh karena itu apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran melalui Rasul-Nya ini merupakan suatu petunjuk yang harus selalu kita gali dan kita tadaburi dan kita renungkan bahwa itu semua adalah memiliki nilai-nilai yang luhur bagi setiap umat manusia, wabil khusus bagi umat Islam. Karena Rasul diutus adalah wa ma arsalnaka ila kafatal linnas, untuk seluruh manusia, basyiro wa nadhiro. Tujuannya untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Oleh karena itu dengan orang mempelajari Al-Quran, dia kembali kepada idealisme, kepada tujuan hidup, kepada hakikat kehidupan kita, bahwa dipandu oleh Al-Quran dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terlepas daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah akan menjelaskan wabayinatin minal huda wal furqan, menjelaskan bagaimana petunjuk-petunjuk dan juga akan menjadi pembeda pemisah untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu marilah kita renungkan bersama bahwa ayat-ayat Allah begitu besar dan begitu banyak. Itu hanya merupakan ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat ucapan, dan ayat-ayat kauniyah jauh lebih besar lagi. Sehingga alam semesta ini akan membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah mengingatkan kepada kita dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh
waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Oleh karena itu, kita mencari Allah, kita ingin membuktikan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita, bahwa kita yakini keberadaan Allah dengan memikirkan tanda-tanda kebesaran dan ciptaan-ciptaannya yang senantiasa tersebar di muka bumi ini. Termasuk wa fi anfusikum afala tubsirun, termasuk pada diri kita sendiri, apakah tidak kamu perhatikan? Oleh karena itu, mari kita sama-sama renungkan apa yang disampaikan oleh Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini merupakan perjalanan hidup manusia dari mulai Adam yang pertama turun ke bumi. Kemudian kita bisa melihat Allah mengingatkan ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa kami akan menjadikan khalifah di muka bumi, maka malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha, kenapa engkau akan jadikan makhluk di muka bumi yang terbuat daripada materi, yang hidup dari alam semesta, ataj'alu fiha, mereka wayufsidu fiha, dia senantiasa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi, kemudian wayasfikud dima, dan melakukan pertumpahan darah, permusuhan, peperangan. Kalau Allah berfirman bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah lebih mengetahui tentang apa yang akan diperbuatnya. Oleh karena itu ini suatu informasi bahwa mereka sudah merujuk tentang kejadian manusia yang akan datang, yang senantiasa jauh daripada petunjuk Allah. Sehingga terbukti dengan diciptakannya Adam, kalau berfirman pula kepada Adam bahwa Allah menjadikan Adam, maka malaikat disuruh, qala Allah, kalau berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi difirmankan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka illa iblis aba wastakbar, dia termasuk makhluk yang sombong, wa kana minal kafirin, mereka adalah termasuk orang-orang yang mengingkari Allah. Oleh karena itu, ketika penciptaan awal manusia demikian, karena mereka Adam digoda oleh iblis, maka Allah berfirman untuk menurunkan Adam ke muka bumi. Ketika Allah menyatakan bahwa qul nahbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu dari surga ini, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Oleh karena itu kita melihat begitu banyak permusuhan, pertentangan, peperangan di dalam kehidupan. Itulah yang difirmankan oleh Allah, ba'dukum li ba'din adu. Wa imma ya'tiyanakum minni hudan, tapi barang siapa mengikuti petunjukku, barang siapa mengikuti petunjuk, wa man tabi'a hudaya, mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yadillu wala yasku, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di Al-Baqarah disebutkan, wa man tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi oleh karena itu Al-Quran akan senantiasa memberikan pencerahan, penerangan, keyakinan kepada kita bahwa informasi yang disampaikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang benar, sehingga manusia harus yakin bahwa itu adalah merupakan skenario perjalanan hidup manusia, di mana manusia harus kembali kepada Allah dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasul, yaitu dengan mendengarkan, mematuhi, meyakini tentang kebenaran Quran, sebab itu adalah satu-satunya petunjuk yang akan membawa keridhaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya sendiri. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.